Sudah bisa dimulai. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan tentunya? Mengikuti rangkaian acara karantina Kece Cari Talenta 2024. Boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk para finalis yang luar biasa. Ada 12 finalis kategori presenter dan 10 finalis kategori podcaster. Pagi tadi teman-teman sudah mengawali hari dengan challenge yang tentunya penampilannya luar biasa, keren-keren. Baik itu dari teman-teman podcaster maupun presenter ya. Yang belum pernah ke UNESA tadi sudah live report dari Lab Merdeka Belajar. Gimana pendapatnya? Keren. Sangat merdeka. Baik, untuk teman-teman yang podcaster tadi juga sudah nyobain siaran di studionya Kece Media. Maaf kalau agak panas sedikit ya. Anget ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan agenda yang luar biasa, tapi alangkah baiknya, alangkah eloknya kalau acara hari ini kita awali dengan berdoa bersama. Ya, semoga teman-teman diberikan kelancaran bukan hanya hari ini tapi juga esok hari. Karena teman-teman esok akan tampil di atas panggung yang luar biasa, dilihat ribuan orang. Ya, oke, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Amin. Terima kasih. Selanjutnya ya, hari ini kita akan mengikuti 3 materi. Yang pertama teman-teman akan mengikuti beauty class bersama kakak-kakak dari OMG. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kelas konten kreator bersama salah satu alumni Kece Cari Talenta Batch 2 tahun 2022 ya. Kemudian nanti akan ada coaching klinik dari Dewan Juri untuk membekali teman-teman agar besok bisa tampil maksimal, tampil prima, dan tentunya terbaik dari yang terbaik seperti yang disampaikan oleh Isa tadi. Oke, langsung saja kita ikuti materi yang pertama dari OMG Beauty Class bersama Kak Bella dan Kak Mei. Oke, thank you Kak Mufti ya. Betul, terima kasih. Halo semuanya. Bener-bener talenta semua ya Kak ya. Kayak tadi tuh semangatnya waktu perkenalan diri tuh kayak Masya Allah punya kayak uniknya masing-masing gitu loh. Jadi kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang make up. Jadi sebetulnya kalau make up sendiri tuh bisa untuk cowok dan cewek ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman harus ada di dunia entertainment kayak gini. Oke, kita langsung aja, boleh untuk modelnya Kak Marsha. Boleh tepuk tangan dulu. Nah nanti untuk yang Sarah jelaskan adalah tentang tekniknya dan nanti akan dibantu sama Kak Bella untuk produk-produk yang akan teman-teman gunakan. Jadi sebetulnya make up semahal apapun kalau misalnya tekniknya salah juga akan kurang bagus nih waktu pengaplikasiannya. Oke, buat teman-teman boleh langsung digunakan untuk kip dada sama bandananya. Mungkin nanti untuk stepnya buat cowok agak berbeda sedikit gitu, mungkin gak selengkap yang cewek gitu. Oke, sebelumnya boleh tanya nggak sih kalau yang tim cewek ini udah sering make up nggak? Udah ya pastinya. Mungkin kalau yang dari SMP biasanya masih suka make up kakak? Suka ya, mungkin buat konten kayak gitu ya? Oke, nanti ilmunya jangan dipakai di sekolah ya kak ya. Oke, yang pertama teman-teman udah pembersihan. Sudah, oke, karena modelnya belum, kita pembersihan terlebih dahulu. Mungkin ini akan sedikit sharing sedikit buat teman-teman. Kalau mungkin nih teman-teman pembersihan gitu ya, mungkin masalah sepele banget ya, karena kan kayak ya udah gitu asal bersihin aja. Tapi itu adalah sebetulnya jangka panjang banget nih buat teman-teman. Ketika teman-teman nih pembersihan atas asal aja gitu, apalagi buat cewek yang kita itu full make up, tiap harinya full make up dan kita pembersihannya udah gemes aja, nggak ngelihat teknik, itu bisa ngerubah gimana sih kendornya kulitnya kita teman-teman. Jadi usahakan banget kita kalau pembersihan itu dari tengah diangkat ke atas gitu. Itu berpengaruh banget sama gimana nanti kondisi kulitnya kita. Nah untuk di boxnya teman-teman, mungkin kalau misalnya teman-teman ngerasa pembersihannya udah agak lama sejaman yang lalu, boleh dibersihkan lagi aja menggunakan micellar water biar lebih bersih juga wajahnya. Yang cewek juga boleh, nanti kita tap-tap pakai tisu misalnya. Karena kan tadi mungkin agak lama kak, aku udah agak sejaman tadi nih bersihnya. Mungkin ada beberapa debu-debu gitu ya, jadi bisa dibersihkan. Oke,
Selanjutnya nih kalau misalnya kita udah membersihkan wajah, biasanya kan kita cuci wajah ya, tapi kita bisa skip banget kalau misalnya nggak terlalu sering gitu. Dan kita bisa lanjut menggunakan yang namanya face toner dulu atau penyegar. Jadi ini tuh fungsinya bagus banget nih buat teman-teman yang habis cuci wajah itu pasti wajahnya akan ketarik dan juga akan membuka pori-porinya. Kalau kita udah cuci wajah atau menggunakan micellar water. Jadi fungsinya face toner itu sekaligus untuk mengembalikan pH balance dan juga untuk mengecilkan pori-porinya teman-teman. Nah kalau dari OMG sendiri nih Kak, apa nih yang digunakan? Oke, jadi teman-teman ini untuk di tahapan setelah penggunaan micellar, jadi bisa langsung diaplikasiin toner ini tadi ya. Sebetulnya kalau untuk pengaplikasian dari toner sendiri itu bisa ada dua opsi gitu ya, bisa langsung di-apply dengan tangan ataupun bisa dikompres juga dengan menggunakan kapas gitu. Jadi nanti ketika udah diaplikasiin di seluruh wajah, kemudian dia kan bakalan meresap gitu ya. Kemudian kalau misalkan udah meresap, nanti kulit kita akan menjadi terhidrasi nih. Nah kalau misalkan udah terhidrasi, nanti ketika diaplikasiin beberapa make up ataupun dekoratif lain, nanti fungsinya akan bisa bikin make upnya jauh lebih tahan lama gitu. Oke, dari teman-teman di sini apakah ada yang merasa kesusahan untuk pengaplikasian dari toner? Oke, udah aman ya berarti udah pada jago gitu ya. Oke, dari teman-teman di sini apakah udah selesai untuk pengaplikasian dari tonernya? Oke, udah pada selesai ya. Kemudian kita bisa lanjut di tahapan selanjutnya. Di sini untuk pengaplikasian dari serum ya, teman-teman. Mungkin bisa pada dicek ini ya di boxnya masing-masing. Di situ udah ada serum. Jadi ada dua serum ya teman-teman, di mana dia kalau yang satunya untuk acne skin, kemudian yang satunya untuk yang glowing itu bisa teman-teman langsung aplikasiin aja kalau misalkan kondisi kulitnya normal gitu. Tapi kalau teman-teman di sini dirasa bagian wajahnya ada beberapa berjerawat gitu ya, teman-teman bisa langsung aplikasiin yang acne gitu. Nah, untuk pengaplikasian dari serumnya sendiri, apakah teman-teman di sini ada kendala? Oke, kalau misalkan yang jerawat itu untuk pengaplikasiannya sebetulnya sama dengan yang glowing yang satunya itu ya. Nanti untuk pengaplikasiannya tinggal 2 tetes saja, 2 sampai 3 tetes saja, disesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Jadi nggak terlalu banyak nanti supaya dianya juga cepat meresap gitu. Oke, untuk pengaplikasian dari serum ini kira-kira apakah ada kendala nih dari teman-teman? Apakah ada yang merasa kayak gatal atau bagaimana mungkin? Nggak ada ya? Oh adem ya, oke. Karena kan kita juga nggak tahu ya sebelumnya teman-teman di sini pakai skincare dari apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kiranya itu aman, teman-teman bisa lanjutkan ke step berikutnya. Oke. Nah untuk tahapan selanjutnya teman-teman bisa langsung aplikasiin dari moisturizer-nya gitu ya. Nah di situ sudah ada moisturizer sama sunscreen ya. Jadi kalau misalkan yang moisturizer-nya sendiri itu teman-teman bisa pakai yang Panthenol kayak gini. Gitu. Kira-kira apakah ada? Sudah ada di box? Oke, nanti bisa bergantian gitu ya. Nah ini untuk pengaplikasiannya juga sama ya teman-teman dengan serumnya. Jadi secukupnya aja. Nanti untuk pengaplikasiannya jangan lupa di bagian leher juga dikasih. Tapi kalau misalkan teman-teman berhijab juga di area wajah aja gitu. Nah fungsinya untuk moisturizer yang satu ini itu biasanya untuk melembabkan nih teman-teman gitu. Jadi nggak hanya dari toner yang bisa menghidrasi tapi moisturizer ini dapat memaksimalkan kinerja dari tonernya itu tadi gitu. Oke, untuk moisturizernya sendiri bisa 2 biji jagung itu tadi ya, jadi nggak hanya satu aja. Takutnya kan teman-teman ini ya, karena bentuk wajahnya beda-beda juga gitu ya. Kalau misalkan satu kiranya kayaknya kurang gitu. Nah untuk pengaplikasiannya sendiri juga jangan lupa benar-benar sekiranya moisturizernya dapat ngeset dengan sempurna ya, dengan maksimal di area wajah ya. Jadi kalau misalkan masih ada bagian beberapa wajah yang kayak putih-putih gitu langsung diratain aja gitu. Oke, dari sini apakah sudah selesai teman-teman? Oke, udah pada selesai gitu ya. Kalau udah selesai langsung aja teman-teman di sini bisa langsung aplikasiin sunscreen. Udah tahu ya sunscreennya yang mana? Oke, jadi sunscreennya yang warnanya orange gitu ya untuk packagingnya. Oke, kalau yang itu sebetulnya juga moisturizer sih Kak gitu. Cuman karena kebetulan ada 2, cuman yang paling bisa dipakai untuk
make up itu biasanya yang panthenol tadi gitu. Oke, untuk pengaplikasian sunscreennya ini bisa pakainya di 2 ruas jari gitu ya. Nanti bisa langsung aja diaplikasiin gitu. Kira-kira teman-teman di sini apakah ada yang tiap harinya pakai sunscreen atau ada yang males? Oke, udah pada pakai gitu ya, karena benar-benar penting ya teman-teman. Kalau misalkan kita nggak pakai sunscreen, takutnya kulit kita akan mengalami eksfoliasi karena saking panasnya Surabaya gitu ya. Jadi harap teman-teman di sini benar-benar dijaga banget untuk kulitnya. Jadi jangan lupa untuk tiap harinya teman-teman wajib banget pakai sunscreen. Nah, dari OMG ini sendiri untuk SPF-nya itu udah gede banget nih teman-teman. Jadi udah 50 ya, yang pastinya perlindungannya juga ekstra banget gitu. Dan juga untuk harganya affordable banget nih teman-teman. Hanya di bawah 50.000 aja gitu. Mursyah banget ya gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman di sini ada yang penasaran untuk sunscreennya, teman-teman bisa langsung mampir di booth belakang gitu. Barangkali mau tanya-tanya gitu ya. Oke, dari sini apakah teman-teman udah pada selesai untuk pengaplikasian sunscreennya? Oke, ada yang belum, ada yang udah ya. Oke, kita tunggu aja yang belum gitu. Oke, gimana nih teman-teman, apakah udah selesai untuk pengaplikasian sunscreennya? Udah ya? Oke, kita langsung bisa masuk ke tahapan dekoratif kalau untuk ceweknya gitu. Oke, kalau untuk dari teman-teman cowok mungkin bisa langsung ke tahapan ini ya, ke tahapan pengaplikasian dari bedaknya, tapi kita masuk ke tahapan ceweknya terlebih dahulu gitu ya. Oke, untuk cewek-cewek di sini di situ udah tersedia foundation gitu ya. Nanti untuk pengaplikasian foundation itu sendiri teman-teman bisa aplikasiin terlebih dahulu di area pipi bawah gitu ya untuk menentukan shade-nya. Kalau misalkan warnanya mendekati, itu berarti masuk di shade teman-teman gitu. Kalau misalkan warnanya di atasnya atau di bawahnya nggak apa-apa sebetulnya teman-teman, nanti bisa diimbangi sama pengaplikasian dari Tway Cake-nya gitu. Kira-kira teman-teman di sini apakah ada yang kesusahan? Nanti diukurnya di pipi aja ya, dikit dulu, nanti dilihat sekiranya mendekati itu berarti shade dari teman-teman itu sendiri gitu. Nah, untuk pengaplikasian dari foundation ini sendiri teman-teman bisa langsung aplikasiin dengan beauty blend yang udah tersedia di meja gitu ya. Nanti untuk pengaplikasiannya barangkali teman-teman di sini ada yang kesusahan, teman-teman bisa lihat kakak modelnya gitu ya, pengaplikasian di kakak modelnya. Oke, mungkin di sini teman-teman kalau misalnya nih mengaplikasikan foundation masih dengan tahap yang lama atau mungkin ditotol dulu di seluruh wajah, boleh banget di skip ya teman-teman. Tapi kalau udah terlanjur nggak apa-apa, mungkin besoknya boleh kayak bertahap per bagian dulu teman-teman. Kenapa sih Kak kayak gitu? Karena kalau misalnya nih basicnya untuk ini kan nanti finishnya matte ya Kak ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman udah totolin di seluruh wajah, terus teman-teman aplikasiin yang kanan dulu, yang kiri udah jadi kering dan itu akan susah di blendnya. Jadi makanya itu bertahap dan mulainya untuk foundation itu mulai dari pipi dulu. Jadi untuk bawah mata, kelopak mata itu nanti kayak sisa-sisanya aja. Jadi nggak boleh terlalu banyak karena itu juga lipetan. Jadi kalau misalnya nanti terlalu banyak juga menimbulkan garis-garis halus gitu. Jadi teman-teman bisa usahakan dari pipi kanan mungkin atau pipi kiri dulu, terus habis itu dagu, hidung, baru dahi yang terakhir, baru sisanya nanti kelopak mata. Oke, mungkin di tahapan foundation ini apakah teman-teman ada yang merasa kesusahan? Oke, gimana nih Kak? Oke, untuk penentuan shade-nya ya. Jadi sebetulnya untuk menentukan shade itu sendiri tuh biasanya kita tuh ngeceknya dari undertone ya teman-teman. Udah pada tahu belum? Udah pada tahu mungkin ya sebagian ya. Jadi bisa diceknya itu di urat nadi yang ada di lengan tangan gitu. Nanti kalau misalkan di situ kan ada 3 ya, maksudnya kayak yang cenderung hijau itu biasanya ke warm, kemudian kalau misalkan yang cool itu urat nadinya cenderung ungu, kemudian kalau misalkan ada 2 warna urat nadi itu biasanya netral gitu. Nah, untuk shade ini sendiri biasanya kita itu lihatnya tapi dari skin tone nih teman-teman. Kadang kan ada teman-teman di sini yang mungkin pakai skincare gitu ya, yang bisa merubah warna dari skin tone teman-teman itu sendiri. Nah jadinya kalau misalkan kita menentukan shade-nya itu kita harus apply di area pipi gitu. Kalau misalkan masuk banget atau mendekati itu biasanya shade yang masuk ke kulit kita gitu. Makanya dari teman-teman di sini wajib banget cobainnya itu di area pipi supaya nanti kita tahu warna yang benar-benar masuk ke kulit kita gitu.
Nah, untuk pengaplikasian dari foundation ini seperti yang udah dijelaskan tadi ya. Jadi di apply-nya itu di per bagian supaya nanti di bagian lain itu nggak kering, dan juga jangan lupa teman-teman di sini itu di tap-tap ya. Jadi jangan digeser gitu. Oke, jangan lupa untuk cewek ini biasanya yang paling sering keskip adalah di bagian cuping hidung. Itu boleh banget kayak lebih ditambah ya teman-teman. Oke, teman-teman udah ngerti semua ya untuk shade-nya ya. Nah, OMG Liquid Foundation sendiri ini ada 6 shade warna, mulai dari yang paling terang, ada di ivory, ada light, beige, natural, sand, dan caramel. Nah, untuk skin tone-nya sendiri, dari kakak-kakak ada yang skin tone light, ada yang tan ya. Nah kalau misalnya teman-teman, Kak ini semua warnanya masih belum masuk nih, boleh banget di mix. Karena di model ini aku juga mix teman-teman. Jadi pakai 21W sama 52N gitu. Jadi bisa menyesuaikan, jadi bisa dicek dulu nih di bawah antara pipi sama leher. Di area rahang ya teman-teman. Betul. Nah kebetulan ini foundationnya ada SPF-nya ya Kak ya? Iya, udah ada kandungan SPF 20 PA++-nya. Double plus. Nah kan biasanya untuk shade-nya biasanya teman-teman di ini ya, di tangan ya. Nah itu lebih baik di area sini Kak, di area rahang. Betul. Nah buat yang nggak pakai kerudung boleh banget ya bawa lehernya juga dikasih. Yang pakai kerudung juga cuman bagian sini aja. Nanti biar kalau misalnya ada yang di bawah kita itu tetap kelihatan kita nggak pakai topeng gitu ya. Jadi better diratain sampai area leher ya teman-teman untuk yang tidak berhijab. Udah teman-teman, bagian yang sebetulnya nih ya buat cowok-cowok itu boleh banget kalau misalnya mau pakai complexion, tapi kayak bener-bener sesama mungkin warnanya. Jadi kayak kalau mau coba-coba itu mau diracik-racik sendiri juga boleh, mau menentukan warna sesama mungkin. Karena saya sendiri juga punya klien kayak misalnya kita karnaval ya, kita OMG juga support karnaval, kita juga make upin tuh tim-tim talent-talent cowoknya dengan foundation juga dan juga dengan bedak juga gitu. Tapi kita sesuaikan dengan warna yang sangat cocok gitu. Jadi nggak perlu di up ya? Iya betul. Untuk warnanya nggak perlu di jadi atas. sepintar mungkin teman-teman untuk meracik produknya gitu. Jadi boleh banget tapi dikasihnya di kayak spot-spot yang misalnya merah atau hitam itu boleh banget. Yang mungkin bekas-bekas jerawat itu boleh banget kalau misalnya teman-teman mau coba experience gitu hari ini. Yang tim cewek udah? Oke. Kita pakai apa lagi hari ini Kak? Oke, kita lanjut di blush on dalam ya teman-teman. Nah untuk blush on dalamnya kita pakai produk dari OMG Lip Cream. Nah ini jadi untuk OMG Lip Cream ini selain bisa dipakai buat lipis, dia bisa dipakai untuk blush on dalam. Nah bisa banget nih pilih yang shade warnanya itu yang warna nude, kayak warna peach gitu atau warna pink, soft pink gitu. Bisa pakai nomor biasanya di shade 10, 4, 20, 22 atau 23. 21 terlalu merah. Nah, diusahakan teman-teman setiap pengaplikasikan produk itu jangan langsung ke wajah ya. Bisa ditaruh di punggung tangan terlebih dahulu. Jadi di punggung tangan yang sebelah kiri. Karena kalau misalnya balik lagi kalau langsung ke wajah itu akan bikin produknya itu kan matte ya, semuanya tuh matte jadi akan ngebekas gitu teman-teman. Nanti akan susah di blendnya. Betul, nah jadi bisa banget nih di punggung tangan dulu. Nah kita ngeblendnya di satu sisi aja ya, jadi jangan ditotol-totol di semua, di area keduanya. Mau aku contohin nggak? Nah sebenarnya teman-teman juga bisa banget nih lip tint atau lip bedak atau mungkin blush on yang warnanya orange itu bisa dipakai sebagai korektor. Teman-teman mungkin tahu korektor yang dia itu ada warna orange, ungu, itu bisa banget dipakai sebelum menggunakan concealer. Kalau misalnya tapi dari tadi aku ngelihat itu wajahnya masih aman-aman aja sih, jadi nggak ada yang perlu dikoreksi, jadi nggak pakai concealer juga udah masih bagus. Nah jadi kakak-kakak mau menambahkan ya, nah untuk ngeblendnya itu dari area di belakang baru dikedepanin. Ya betul banget, jadi mungkin di area pelipis ya kakak. Di daerah pelipis dan mungkin kan teman-teman ada tulang tuh, nah di bagian tulang tersebut ya teman-teman aplikasiinnya.
Untuk warnanya gimana nih Kak? Mau peach atau pink itu menyesuaikan make up looknya teman-teman. Kalau kali ini untuk di model Sarah mau pakai yang warna peach. Peach. Nah itu bisa di shade 04, 10, 20, 22, 23. Itu bisa banget. Oke, nah mungkin teman-teman mungkin ngeblendnya ketika teman-teman abis mengambil produk itu blendnya di sini dulu aja, di tangan dulu. Jadi waktu ditaruh di sini tuh udah tahu, udah pas gitu loh. Kalau misalnya teman-teman ambil langsung di blend itu juga kurang masuk. Mungkin nanti langsung jreng warnanya langsung peach atau orange gitu ya. Jadi di blend dulu di tangan di satu sisi baru teman-teman aplikasiin. Oh udah. Oke. Nah harusnya tadi kakak dari belakang dulu, habis itu langsung ditarik ke depan gitu. Jadi biar fungsinya dari belakang dulu area pelipis ke depan tulang pipi itu biar warna bagian depannya itu samar gitu. Nah boleh banget nih buat teman-teman kalau ada sisa-sisa di beauty blendnya, sisa-sisa dari blush on-nya tadi diaplikasiin di area hidung ya. Di area hidung sama di dagu. Nah sebelum mengaplikasikan bedak, teman-teman harus pastikan semua produknya itu merata. Jadi boleh ditap-tap, apalagi di bagian bawah mata itu pasti banyak penumpukan produk. Jadi bisa difokuskan di bawah mata terlebih dahulu. Jadi kalau tadi penggunaan foundation di pipi, bagian mata terakhir, nah untuk bedak ini kita fokuskan ke bagian mata dulu baru ke posisi yang lainnya. Nah untuk two way cake-nya sendiri, untuk OMG ini ada 3 shade warna ya teman-teman. Ada warna light, natural, dan sand. Nah untuk yang skin tone-nya light, cenderung ke light itu bisa banget pakai yang light. Nah untuk yang medium pakai yang natural ya. Nah yang untuk tan skin bisa pakai yang sand. Bisa banget nih di meja masing-masing ada brush, boleh dipakai ya untuk pengaplikasian si two way cake-nya. Pinjem ya Kak. Nah, brushnya pakai yang ini ya teman-teman, yang paling besar. Nah di pouch masing-masing ada 6 shade, ada 6 brush ya, ada 6 brush. Ini yang ini? Nah, yang gede. Ini yang punya Kakak. Ini nih. Nah buat tim cowok juga bisa pakai ya Kak ya untuk bagian bedak. Betul. Nah warnanya ada bedak apa aja bisa nih Kak? pakai. Ada light, natural, dan sand. Itu yang sand. Kakak kan cerah ya, light ya. Bisa pakai yang light nih. Iya. Kalau skin tone-nya yang medium pakai yang natural, kalau skin tone-nya yang sand, yang tan bisa pakai yang sand. Nah buat teman-teman cara paling gampang itu teman-teman harus sisir dulu ya untuk alisnya teman-teman atau spoolie dulu. Jadi disisir dulu biar teman-teman tahu nih di bagian mana sih teman-teman akan kasih produk tersebut. Nah kalau misalnya Kak alisku udah tebel nih Kak gimana? Tetap digambar aja tapi kayak yang bolong-bolong gitu loh teman-teman. Nah nanti diisi dan kalau misalnya pakai powder itu jauh lebih mudah buat ngisi-ngisi yang bolong-bolong. Nah kalau yang belum punya alis sama sekali bisa mulai dari bawah dulu ya kakak-kakak ya. Dari bawah, dari tengah ke belakang. Jadi mohon jangan dari depan ke belakang kalau bikin alis gitu. Nah jadi dari tengah ke belakang ya Kakak? Betul. Oke. Dan kalau bisa usahakan yang bawah, yang belakang ini jangan lebih tinggi atau lebih turun. Jadi kayak bisa kalau memang naik dikit banget. Jadi jangan terlalu turun. Biar wajahnya teman-teman juga nggak ikut sedih gitu ya. Jadi juga jangan terlalu naik biar nggak terlalu galak. Kayak model ini udah membentuk terus habis itu udah tebel juga. Jadi tetap diisi yang kosong-kosong aja gitu bagian belakang. Nanti depannya tinggal kita sisir-sisir aja. Nah teman-teman gak perlu khawatir, aduh Kak ini aku agak salah nih antara kanan dan kiri. Tenang aja ya Kak ya, nanti kita bisa pakai foundation lagi itu untuk menutupi kesalahannya nanti. Mungkin kayak masih kurang melenceng, agak beda sebelah itu bisa ditutupi sama si foundationnya. Nah mungkin kayak teori aja sih ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau pakai teori boleh banget nih ambil penggaris dulu atau di sini semuanya udah pernah pakai alis atau ada yang belum pernah sama sekali?
Oke, yang belum pernah ya Kak ya. Kayak gimana nih Kak? Aku belum pernah sama sekali nih. Ada sebenarnya teorinya itu pakai titik-titik gitu ya. Titik-titik yang harus dipakai di wajahnya teman-teman. Jadi titik yang pertama itu dari cuping hidung yang terdalam sama alis depan. Jadi kayak yang dalam sini itu teman-teman ukur gini. Itu teman-teman titikin dulu, yang bawah yang dititikin ya. Kalau udah, baru teman-teman geser lagi nih ke arah sini. Ketika teman-teman lihat depan ada bola mata tuh. Bola mata depan itu adalah jaraknya kita. Bola mata hitam itu jaraknya kita berhenti. Nah itu titik tingginya. Tingginya menyesuaikan alisnya teman-teman aja. Jadi jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah. Nah untuk ujungnya cuping yang terluar ini ditarik ke mata terluar. Itu untuk ujungnya. Jadi yang pertama dari cuping dalam ditarik ke depan, untuk yang tinggi cuping dalam tapi digeser sampai dengan kita lihat ke depan ini bola mata kita berhenti di mana. Terus habis itu yang ujung yang paling luar itu dari cuping hidung terluar kita tarik sampai mata terluar. Gitu. Dititik-titikin dulu baru kita mulai ngegambar. Ngegambarnya dari tengah dulu terus teman-teman tarik ke belakang dari bawah. Gitu. Aman-aman sih di sini. Ini udah bagus nih, udah bentuk alisnya udah bagus, tinggal dirapiin aja sih Kak. Ini juga bagus, tapi emang alisnya tuh kan ke belakang atas gitu ya. Mau disesuaikan sesuai alisnya Kakak boleh, jadi nggak merubah karakternya Kakak. Mau diganti juga boleh, tapi mending sesuai karakter aja sih gitu. Jadi sebetulnya karakter alis ini menentukan karakternya teman-teman nih. Kalau misalnya teman-teman mau keadaannya sedih ya berarti alisnya pasti akan ke bawah gitu kan ya. Kalau misalnya agak mau serem agak ke atas gitu. Tapi kalau emang mau normal aja berarti sesuaikan kayak dia garis gitu aja. Gak apa-apa itu udah bagus kok Kak. Nanti sambil dibantu sama tim OMG lainnya ya buat ngoreksi. Oke, yang tim cewek udah semua? Udah banyak udah? Boleh banget dirapiin aja teman-teman semaksimalnya hari ini deh. Kayak bikin alis terbaiknya teman-teman dulu hari ini. Nggak apa-apa nggak yang terlalu on point banget karena kan juga masih pertama mungkin ya yang belum pernah sama sekali. Jadi nggak apa-apa bikin alis terbaiknya dulu aja. Oke kita step selanjutnya ya teman-teman ya ke bagian mata ke eyeshadow. Kita ke bagian eyeshadow. Untuk eyeshadow sendiri dari OMG kita punya paletnya ya teman-teman. Untuk warnanya yang akan saya gunakan cuma 3 warna aja. Yang pertama kita pakai warna yang ini, udah ada di paletnya teman-teman. Tapi bisa dikreasikan lagi ya. Yang pertama pakai base yang paling muda dulu, yang ini. Ini bisa pakai blush on juga nanti. Terus habis itu pakai yang ini, yang pink paling bawah ini. Terus habis itu pakai glitternya yang pink juga. Udah. 3 warna itu. Jadi untuk seluruh kelopak mata pakai yang muda ini yang nanti akan digunakan sebagai blush on. Lalu nanti ujungnya pakai yang ini untuk sudutnya. Habis itu untuk depan ke tengah pakai yang glitter warna pink. Itu yang mau cenderung pink. Iya betul. Kalau mau cenderung peach boleh juga ya teman-teman ya. Pakai base-nya yang ini, gelapnya yang ini, orange-nya pakai yang ini. Bisa balik lagi ke teman-teman mau yang mana. Pink boleh, peach boleh. Nah teman-teman yang misalnya masih nunggu untuk eyeshadow, boleh banget diaplikasiin lagi untuk blush on powdernya ya. Jadi sambil nunggu temennya bikin eyeshadow, teman-teman bisa pakai blush on powder lagi. Blush on powdernya yang ini juga, yang tadi bisa menyesuaikan sih. Tapi ini paling cocok blush on powdernya cuman yang warna ini doang sih teman-teman. Jadi biar waktunya juga selesainya bareng-bareng ya. Mengaplikasiinnya harus dekat dengan bulu mata dulu baru dibawa ke atas ya untuk bagian eyeshadow. Jadi jangan dari atas ke bawah tapi dekat dengan bulu mata kita tarik ke atas. Dan jangan lupa untuk bagian bawah mata juga dikasih, boleh lihat atas Kak. Nah jadi untuk eyeshadownya kita pakai 3 warna ya teman-teman. Untuk warna dasarnya bisa pakai yang warna pink soft, terus bagian ujungnya pakai yang pink fuchsia. Lalu lanjut nanti yang bagian tengahnya pakai yang ada glitternya. Oke, mungkin sambil yang nggak mau terlalu banyak juga boleh. Misalnya Kak mau pakai satu warna aja juga boleh banget ya menyesuaikan teman-teman. Nah sambil kita ke tahap selanjutnya bisa kayak bergantian. Misalnya nih kita langsung ke maskara sama eyeliner. Jadi kayak yang eyeliner bisa pakai eyeliner dulu, yang lainnya bisa nunggu dengan menggunakan maskara ya teman-teman ya. Jadi biar nanti bareng-bareng juga selesainya.
Nah untuk eyeliner sendiri itu kalau paling gampangnya teman-teman yang belum pernah sama sekali pakai eyeliner, bawa kacanya ke bawah ya teman-teman. Biar lebih mudah, kalau teman-teman tarik ke atas itu akan agak susah karena teman-teman akan kedip-kedip. Jadi taruh ke bawah dan teman-teman lihat bawah, itu paling gampangnya. Oke, kita lanjut untuk bagian kontur ya yang terakhir, terus bagian lipstick. Nah untuk konturnya ini cukup di daerah pipi sama di daerah hidung aja. Ini enggak Kakak? Karena waktu kita juga udah terbatas ya teman-teman ya, jadi bisa dipercepat juga. Nah cara paling gampangnya untuk bikin kontur hidung adalah teman-teman pakai jari telunjuknya teman-teman untuk ambil produk. Habis itu teman-teman gesek-gesek sama telunjuknya, jempolnya teman-teman. Baru teman-teman tarik dari bawah ke atas. Untuk besarnya itu 0,5 mm lah, jangan terlalu gede juga. Jadi tariknya dari bawah terus kita langsung ke atas. Jadi dijepit gitu. Oke, mungkin yang udah boleh banget ya dirapikan lagi. Mungkin tim cowok udah semuanya? Udah. Tim cowok berkesempatan banget nih buat dapetin best content juga ya Kak ya. Karena kita OMG bawa 3 hadiah tambahan. Ada untuk best makeup cewek, terus habis itu best grooming cowok sama best content. Nah teman-teman jangan lupa untuk kontennya ya, di tag di akun Instagram It's OMG Beauty _Surabaya. Nanti untuk pemenangnya kita lihat dari situ ya, story aja. Nah mungkin ini ya Kakak Marsha mungkin sambil kayak keliling gitu kali ya kayak untuk looknya gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba gitu mungkin recreate lagi di Instagram, terus habis itu teman-teman boleh banget di tag ke OMG Surabaya. It's OMG Beauty _Surabaya gitu. Ini hasilnya ya teman-teman, kita pakai produknya cuma pakai produk OMG aja dan beberapa produk Paragon gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya sebetulnya make up itu tekniknya nih yang teman-teman harus kuasain. Untuk produknya meskipun murah pun itu masih bisa, affordable pun masih bisa teman-teman hasilnya bagus gitu. Oke, dari OMG dan dari saya udah cukup ya teman-teman ya. Nanti untuk pengumuman best makeup dan best kontennya akan kita serahkan kepada tim kece. Oke, terima kasih banyak sebelumnya dari saya Sarah dan tim dan Mei dan Kak Nabela. Mengucapkan terima kasih banyak sudah mempercayakan kita dari tim kece ya, udah mempercayakan kita sebagai pengisi acara grooming class. Dan kita mohon maaf banget kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan. Thank you and have a nice day, bestie. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Kak Sarah, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, luar biasa. Belum selesai make up-nya. Oke, dilanjut besok. Jadi nanti nggak usah dihapus. Besok tinggal touch up lagi, tampil gitu ya. Jangan. Kira-kira butuh berapa menit lagi teman-teman untuk menyelesaikan make up-nya? 5 menit. Oke, waktu tersisa 5 menit. Bang. Ya. Siap chef gitu. Oke, keren-keren ya. Isa gimana? Belajar grooming. Oke, pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari OMG Beauty yang luar biasa ngasih kita ilmu juga untuk besok. Karena kita besok kan tampil di panggung ya Kak Mufti ya, dan juga sangat memerlukan grooming begitu, apalagi untuk presenter dan juga podcaster gitu. Sekali lagi terima kasih kepada kakak-kakak OMG Beauty, semoga sukses dan juga bahagia selalu. Tanisha, sudah selesai ya? Oke, gimana nih kesan-kesannya? Super seru banget, terus perlengkapan make upnya lengkap banget, terus juga kakak-kakaknya baik banget ngajarin kita dari awal sampai akhir. Makasih kakak. Terima kasih juga buat OMG yang sudah membantu kita supaya kita bisa lebih berpenampilan yang menarik dan juga keren banget tentunya. Terima kasih kakak-kakak ya. Jadi teman-teman sudah punya bekal yang lebih untuk tampil esok hari di panggung yang luar biasa megah, ditonton oleh ribuan orang di Lagun Avenue Mall Surabaya. Oke ya, siap ya? Nah, langsung saja please welcome
Kak Lica. Yo yo yo. Oke, Kak Lica apa kabar? Alhamdulillah baik. Teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat nggak? Masih. Oke, harus masih semangat ya. Soalnya sampai malam bakal ada acara ya Mas. Iya, bakal seru-seruan juga hari ini dan sampai besok ya Mas. Sampai besok. Oke, jadi aku harap teman-teman hari ini masih harus semangat terus ya sampai malam, sampai besok bahkan. Biar afirmasi positif kalian itu bisa membuahkan hasil yang baik juga gitu. Oke, Kak Lica. Sebelum Kak Lica nanti sharing session sama teman-teman, Kak Lica kan juga merupakan alumni dari KCT, batch yang kedua tahun 2022. Nah, dulu kesan-kesan Kak Lica ketika menjadi finalis, kan juga ada grooming session, ada karantina seperti ini. Nah, kesan-kesannya dulu seperti apa? Bisa diceritakan? Oke, jadi mungkin aku sambil agak cerita sedikit ya dan agak lebih banyak nih daripada kesan dan pesan biasanya. Jadi kalau kesannya yang pastinya senang ya karena dapat ilmu baru. Karena sebelumnya itu aku nggak dapat materi apapun tentang beauty, tentang grooming, kayak gitu-gitu kan padahal perlu ya yang akan menunjang penampilan kita. Nah jadi itu pertama kalinya aku belajar yang namanya make up. Itu pertama kalinya. Nah setelah itu aku juga ikut kebetulan di Putra Putri kampus, Putra Putri fakultas itu juga mewajibkan ya harus paham yang namanya grooming, yang namanya make up dan lain-lainnya tentang kecantikan, tentang penampilan. Akhirnya terbantu karena apa? Karena aku pernah dapat materi ini di KCT. Walaupun nggak sempurna ya karena hitungannya masih awal, masih pertama belajar. Yang penting udah dapat dasarnya di KCT aku udah ngerasa bersyukur banget dan itu mempermudah jalanku gitu loh ketika kita ikut kompetisi lagi gitu misalnya. Karena semuanya pasti akan menimbulkan dampak yang baik gitu loh. Gitu sih kalau dari aku Mas Mufti. Oke, luar biasa. Keren. Boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk Kak Lica. Langsung saja ya, sharing session teman-teman silahkan nanti menggali info, tanya-tanya, silahkan waktunya nanti sekitar ya 45 menitan ya bersama Kak Lica. Nanti teman-teman diberikan kesempatan untuk bertanya dan langsung korek-korek informasi yang banyak ya. Nanti Kak Lica akan menjelaskan dan sharing session mengenai content creator ya Kak ya. Oke langsung saja please welcome Kak Asnizan Zatliza Rahma. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Mas Mufti. Ini juga aku menganggapnya adalah panutanku gitu kalau di KC. Satu lagi Mbak Milani tapi nggak ada ya. Satu lagi ada Mbak Milani. Mungkin nanti kita bisa kenalan ya di pertemuan yang berikutnya. Jadi hari ini adalah personal branding. Atau mungkin teman-teman berharapnya aku ngomongin tentang content creator ya, itu akan dibahas sedikit-sedikit juga karena sebenarnya aku sungkan di sini kalau membahas content creator ya, nanti teman-teman bakal ketemu orang yang lebih gede lagi gitu, yang lebih cocok dipanggil content creator sebenarnya. Jadi nggak apa-apa sambil nunggu PPT-nya bisa ditampilkan lagi. Aku mau tanya sebelumnya di sini teman-teman ada yang kepikiran jadi content creator nggak sebelumnya? Oke, 1, 2, ada lagi nggak? Banyak, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, lumayan banyak ya. Jadi anggaplah KCT ini jadi batu loncatannya teman-teman nanti. Jadi konten kreator kan sangat luas ya. Dan ketika teman-teman jadi podcaster atau jadi sebuah presenter, nanti akan ada kaitannya juga kan teman-teman sama teman-teman misalnya mungkin pengen jadi konten kreator nih buat sambilan, ya nggak apa-apa. Ini semua akan ada benang merahnya, jadi berkesinambungan. Jadi anggaplah ini batu loncatan teman-teman buat mencapai impian yang teman-teman mau gitu ya. Oke, aku mau tanya dulu dong di sini teman-teman ada yang dari luar kota nggak? Dari luar Surabaya? Oke, satu-satu ya. Dari mana? Sulawesi Tenggara. Oh wow, jauh sekali. Sulawesi Tenggara itu mana? Kendari? Bukan? Kendari ya? Oke, yang satunya dari mana? Oke, mana lagi tadi yang angkat tangan? Oke, dari mana? Oke, Jakarta. Yang angkat tangan tadi? Bali? Kediri? Oh, Kalimantan mana? Samarinda, Balikpapan? Sangatta. Oke, lumayan agak jauh ya. Kebetulan aku juga sama-sama dari Kalimantan. Tapi aku dari Kalimantan Utara. Dulunya sih jadi satu di Kaltim. Jadi kita saudara Kalimantan. Oke, sebelahnya dari mana?
Oh dari Malang, oke. Dari mana? Oh, bisa kah bahasa Banjar? Ah, ini ketemu. Aslinya aku orang Banjarmasin guys, karena abahku tuh orang Banjar sebenarnya. Tapi tinggalnya di Kalimantan Utara gitu. Jadi aku lebih bisa bahasa Jawa sih. Aku nggak bisa bahasa Banjar sebenarnya. Lebih fasih bahasa Jawa karena ya memang ibuku juga Jawa kan. Jadi ya aku lebih menguasai bahasa Jawa. Tambah kuliahnya di sini juga. Oke, kita lanjut lagi. Wah ini PPT-nya rusak ya sepertinya untuk titelnya nggak apa-apa deh. Teman-teman jangan terlalu berfokus ke PPT, nanti mungkin sambil dengerin apa yang aku omongin aja, nanti aku juga nggak akan begitu banyak, nggak akan begitu lama, aku usahain buat aku yang ngomong, jadi aku juga akan kasih kesempatan buat teman-teman ngobrol gitu ya. Boleh ke aku, boleh ke teman-teman yang lainnya, jadi nanti kita lebih ke sharing gitu ya teman-teman. Oke. Untuk dunia digital atau era digital, kalau kita ngomongin tentang dunia digital, era digital, dalam suatu penelitian, dalam suatu sumber itu menyebutkan bahwa sebesar 37,5% per hari atau setara dengan 8 jam setengah, 8 jam 36 menit. Orang-orang menggunakan yang namanya internet, mengakses internet. Termasuk dari teman-teman main handphone, main laptop, yang mengakses internet, yang buka Google, yang buka Instagram, buka TikTok segala macam. Itu sebanyak 8 jam. 8,36. Jadi itu waktu yang banyak banget loh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak main handphone, kalian bisa melakukan banyak sekali aktivitas lain. Tapi yang namanya kita masuk ke era digital berarti kita sekarang harus mengikuti perkembangan. Iya nggak? Kalian nggak bisa menolak, aku nggak mau masuk ke era digital, aku nggak bisa, kalian bakal tertinggal. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah kalian beradaptasi dan juga harus bisa mengikuti yang namanya perkembangan zaman termasuk di era digital sekarang ini. Next. Oke, kalau kita ngomongin dampak ya, baik dari negatif, positif itu pasti ada ya teman-teman. Tapi di sini aku akan nyebutin garis besarnya aja. Dampak dari era digital ini sendiri adalah perubahan cara bersosialisasi, kemudian cara kita bekerja, cara kita belajar, termasuk transaksi atau jual beli ya. Semua sekarang kita mostly dari mana? Dari internet, iya nggak? Kalian beli lewat mana? Lewat Shopee, kalian masak nggak mau, kalian lapar mau makan tapi nggak mau masak, tinggal beli di Shopee Food, di GoFood, iya nggak? Kalian mau beli barang, kalian mager nih jalan, tinggal check out, ya enggak? Sesimpel itu, tapi ternyata banyak hal-hal yang harus kita korbankan di belakangnya gitu loh. Kalau kita masuk ke yang namanya era digital ini sendiri, gitu ya. Jadi kalau bicara masalah dampak di luar negatif dan positifnya, yang pasti berdampak pada cara sosialisasi, bekerja, belajar dan juga transaksi. Next. Oke, nah ini teman-teman, aku mau nanya ke kalian. Kalian bisa lihat ada 4 profile yang aku cantumkan di sini. Aku mau nanya nih buat teman-teman. Ini sebelum kita masuk lebih jauh ke konten ya. Bicara masalah personal branding, pasti teman-teman di sini sudah paham semua ya tentang personal branding. Di antara keempat ini, yang termasuk personal branding yang mana? Ayo dilihat dulu, boleh. Yang mana? Salah satu kah? Salah dua kah? Salah tiga kah? Kenapa semuanya? Ada yang mau jawab nggak? Ada yang berani jawab? Angkat tangan. Mas Mufti nggak termasuk ya mas kayaknya di finalis. Oh mengajak, kirain Mas Mufti mau jawab itu. Ayo yang angkat tangan. Oke, yang paling dekat dulu ya, nanti gantian. Oke, di antara kalian berdua mau yang mana dulu? Oke, semuanya bisa dikatakan personal branding karena memang personal branding ini citra yang kita bangun Kak. Jadi contohnya seperti Kak Fadil Jaidi. Itu kan memang Kak Fadil tipikal orang yang komedian, begitu fun, happy, cheers gitu ya. Dan memang brandingnya dia sebagai orang yang fun juga di media sosial sehingga banyak orang yang suka sama konten-kontennya dia. Dan kalau dari Kak Nanda ya yang make up itu ya. Nah dia tuh membranding dirinya sebagai seorang yang istilahnya itu suka pakai make up begitu Kak. Jadi memang personal brandingnya dia adalah seorang content creator di bidang make up, beauty creator begitu. Jadi semuanya memiliki poin plusnya masing-masing kalau dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh satu lagi ya, nanti yang lainnya. Oke, terakhir deh ya, habis itu lainnya bakal kita pindahkan ke
sesi berikutnya. Oke. Boleh, saya menjawab semuanya ini punya personal branding karena satu poinnya adalah konsistensi. Jadi semuanya itu punya konsistensi yang dari awal kalau kita lihat dari postingan pertama sampai postingan terakhir itu sama semua. Nah itu yang membuat personal brandingnya bisa semakin kuat gitu. Thank you. Oke, terima kasih. Mungkin aku akan minta satu pendapat lagi ya dari sini. Dari tadi sepertinya sudah ini banget ya mau jawab. Oke, boleh sambil berdiri? Boleh. Oke. Baik, terima kasih Kak. Aku izin jawab yang dimana keempat akun tersebut merupakan personal branding. Karena kenapa? Teman-teman, personal branding itu adalah bagaimana ciri khas kita bisa ada di permukaan. Kita bisa memberitahukan eksistensi dari ciri khas kita, kemudian juga bisa bernilai dan juga tentunya bisa memiliki dampak positif bagi orang lain. Karena yang mungkin aku juga salah satu buat konten ya Kak, yang aku bilang adalah kita semua orang bisa menjadi orang hebat, tapi tidak semua orang juga bisa berdampak untuk orang lain. Maka jangan jadi orang hebat saja, tapi bermanfaat juga bagi orang lain. Terima kasih. Oh, luar biasa sekali jawabannya. Terima kasih banyak. Siapa namanya panggilannya? Berliana. Oke, semua jawabannya benar, nggak ada yang salah. Jadi teman-teman sudah mendapatkan suatu insight lagi ya bahwa di depan ini nggak ada yang salah. Nggak ada yang nggak termasuk personal branding. Semuanya punya personal branding. Karena apa? Semuanya punya ciri khas masing-masing. Betul tadi kayak yang dikatakan Isa, yes, semua orang menunjukkan citra dirinya. Personal branding kan sebenarnya itu ya. Jadi kayak misalnya kita bedah satu-satu, Nanda Arshinta, dia fokus sama beauty. Jadi dari feeds Instagramnya udah kelihatan ya, fokusnya kemana, ke make up, yang banyak scope-nya, ada yang natural make up, ada yang bold make up kayak yang tadi teman-teman pelajari, terus ada yang SFX juga, macam-macam luas sekali, tapi dia satu di make up, beauty dan juga lifestyle, termasuk fashion juga mungkin. Nah untuk Kak Tiranisha, dia fokusnya kemana? Ke cewek-cewek bumi yang fokusnya di DIY, di home decor ya kan udah kelihatan. Terus kalau kita ngomongin Ziko, mungkin cowok-cowok suka otomotif, ngomonginnya apa? Mobil, dari feeds Instagramnya udah kelihatan ya. Semua postingannya mobil. Jadi orang tahu, oh berarti orang ini adalah otomotif enthusiast. Dia adalah orang yang suka tentang otomotif. Nah yang terakhir Fadil Jaidi, kalau kelihatan di antara empat ini mungkin yang paling bisa dikatakan random adalah Fadil Jaidi. Dia posting suka-suka dia. Tapi dia punya salah satu titik yang nggak pernah dia tinggalkan. Yaitu tentang komedinya dia. Sekali lagi benar apa yang dikatakan Isa. Jadi dia fokusnya memang sebagai komedian ya. Dia branding dirinya adalah orang yang punya banyolan, yang bisa ngelawak. Apapun hal yang dia lakukan kita pasti ketawa, iya enggak? Iya kan? Nah gitu. Jadi kalau untuk personal branding itu mungkin bisa sambil di next. Yes, personal branding adalah tadi mungkin sudah dijawab ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Aku mau ada jawaban lagi nih, pendapat lagi dari sisi sini dan sisi tengah mungkin ya. Kita gantian. Aku minta 2 orang dong. Ada bisa jelasin nggak personal branding? Oke. Oke, izin menjawab ya Kak. Personal branding itu tanpa aku harus jelaskan secara definisi, tapi intinya dari kata personal branding adalah identitas diri kita yang kita tampilkan melalui portofolio. Tapi kan di sini konteksnya adalah konten gitu, yang berarti kita menunjukkan identitas diri kita dari konten yang kita hasilkan. Outputnya adalah konten gitu. Semakin kita konsisten upload, lalu semakin kita konsisten juga untuk menunjukkan bahwa concern kita itu misal ke isu sosial atau mungkin ke make up kayak gitu. Ini loh kita yang sebenarnya gitu loh. Ini loh bidang yang kita sukai gitu. Jadi itu adalah suatu isu yang paling melekat pada diri kita. Jadi simpelnya personal branding seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi nggak satu yang oke. Gak apa, satu lagi nanti. Ya, kalau menurut aku sendiri, kalau personal branding itu kayak gimana cara kita memperkenalkan diri kita ke dunia. Jadi kayak gimana sih cara orang ngelihat kita dan gimana cara kita bisa ngenalin diri kita ke dunia luar tanpa harus kayak, halo nama aku Audi, aku suka buku, aku suka ke perpustakaan, aku suka ke museum kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang benar-benar kita suka dan emang selalu kita lakukan dan itu menjadi jati diri kita. Jadi secara nggak langsung itu kayak orang-orang nanti bakal ada julukan yang kayak oke, audisi estetik atau audisi yang suka baca buku. Kayak gitu sih kalau dari aku. Makasih.
Oke, yang sebelahnya terakhir. Silahkan. Oke, jadi menurut aku personal branding itu citra diri. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Isa ya, bahwa setiap orang itu punya ciri khas masing-masing. Dan ketika kita menunjukkan citra diri kita harus bisa menunjukkan ciri khas yang orang lain tuh nggak punya gitu. Dan kunci ketika membuat konten yang bagus atau konten yang menarik untuk orang lain, tunjukkan ciri khas kita dan juga kuncinya itu adalah konsisten. Seperti itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong buat jawaban teman-teman semua. Jawabannya semua bagus dan ya nggak ada yang salah jawabannya. Semua teman-teman sudah benar karena aku yakin kalian emang udah punya basic itu. Jadi boleh di next, personal branding adalah identitas diri. Yes. Reputasi. Bagaimana kita di mata orang lain. Bagaimana kita dikenal dan bisa membekas di persepsinya orang lain. Jadi orang lihat kita tuh gimana gitu loh. Kalau kayak Fadil JD tadi. Dia diem pun dalam keadaan serius pun orang pasti bakal terngiang-ngiang. Ih Kak Fadil tuh lucu ya. Kak Fadil tuh suka ngelawak ya, iya enggak? Iya kan? Kalian tuh pasti ada juga temen di sekitar kalian atau orang di sekitar kalian yang punya personal branding yang tanpa dia bilang kalau dia adalah seorang ini. Tapi kalian bisa lihat kayak misalnya anak olahraga. Aku adalah seorang atlet. Personal brandingku adalah atlet karate. Nah kalian lihat dia badannya bagus, posturnya bagus. Oh, personal brandingnya dia udah kelihatan nih dia berarti anak olahraga. Oh, dia atlet. Iya enggak? Iya kan? Oke. Dan personal branding yang kuat, good impact-nya adalah bisa meningkatkan visibilitas, menarik peluang kerja, bisnis, dan juga kolaborasi. Nah, ini nanti kita akan berbicara lebih masuk lagi mengenai yang konten kreator. Boleh di next? Yes. Jadi personal branding itu perlu apa enggak? Perlu lah ya, udah pasti. Ini jawabannya udah mutlak banget, personal branding itu perlu apalagi kita sekarang masuk ke dunia digital atau era digital. Jadi ketika orang ingin mencari tahu atau ingin tahu lebih tentang diri kita, sebagian besar tuh pasti bakal nanyain kontak dan sosial media. Jadi secara nggak langsung nantinya personal branding itu akan dipakai sebagai filter. Gitu loh, kayak misalnya aku kenal nih sebenarnya sama Tanesa, sama Nesha. Tapi anggaplah misalnya aku belum kenal ya, aku ngelihat dia dari sini. Oh, dia kok geraknya gemulai banget, lemah lembut banget, postur duduknya bagus sekali. Aku mau tahu dong tentang dia. Terus aku kenalan nih, halo nama kamu siapa? Nama aku Nesa. Oh boleh tukeran ini enggak Instagram atau nomor telepon. Terus aku dikasih nih cerita Instagramnya Nesa. Aku lihat di profilnya dia, ternyata dia anak putra putri Unesa. Oke, aku mau nih berteman sama dia. Kebetulan juga aku ikut di dunia perdutaan. Mungkin aja aku bisa sharing-sharing sama dia. Nah, anggaplah kayak gitu. Aku akhirnya mutualan sama Nesa. Aku ketemu, aku ngobrol banyak hal, misalnya tentang dunia perdutaan. Akhirnya kita bikin satu ide nih kayak, gimana nanti kalau kita bikin kegiatan kayak gini yuk. Buat mewadahi teman-teman yang pengen tahu tentang pigeon atau tentang duta gitu. Kan banyak tuh hal-hal yang bisa kita ulik bareng gitu. Atau orang-orang memang pengen tahu, pengen ikut tapi nggak punya modal nih, nggak punya ilmu awalnya. Kita sharing aja di situ. Nah itu kan menimbulkan kolaborasi yang tadi udah aku jelasin, menimbulkan peluang juga, entah peluang bisnis, peluang networking, peluang relasi dan segala macam. Sebenarnya banyak banget guys. Cuman itu adalah garis besar yang bisa aku sampaikan. Kemudian itu tadi berfungsi juga sebagai filter. Jadi kayak aduh kayaknya aku nggak begitu cocok deh sama orang ini dari profil Instagramnya postingannya 0. Apa ya mau bisa kita nilai? Gak bisa kan? Jadi personal branding itu penting. Kalian gak boleh ngebiarin Instagram kalian tuh kosong, highlightnya nggak ada, profilnya nggak ada, digembok lagi. Ya kan? Banyak tuh yang sekarang kayak gitu. Kita mutualan yuk. Sekalinya mutualan lah, profilnya nggak ada. Bionya kosong, bahkan tag-tagannya pun di hide. Itu kenapa? Kayak kalian ada masalah apa teman-teman gitu ya. Boleh di next? Oke, the way to create personal branding. Next. Nah ini adalah favorite tips atau tips dari aku ya teman-teman. Boleh catat poin-poinnya aja. Jadi yang pertama ada kenali diri. Kayak itu tadi, kalau kalian mau jadi seorang content creator, kalau kalian mau punya personal branding yang baik, yang pertama kalian harus lakukan adalah tahu dulu diri kalian itu intunya kemana. Kalian sukanya apa gitu. Misal nih aku tertarik ke beauty dan juga fashion.
aku suka make up yang tipis-tipis, tapi aku juga suka OOTD-an, foto-foto, pakai baju yang lucu-lucu. Nah, berarti di situ aku bisa ngembangin diriku sebagai orang yang punya personal branding di bidang fashion, lanjut ke konten kreator yang memang fokusnya di bidang fashion. Gitu. Itu adalah bagian dari poin pertama, atau kalian harus bisa mengenali diri kalian sendiri. Yang kedua adalah buat pembeda atau diferensiasi. Jadi kayak yang tadi disampaikan bahwa personal branding itu kan apa yang beda dari kita dengan orang lain, apa yang beda di antara aku dan kamu. Sebenarnya teman-teman, personal branding itu nggak harus selalu beda. Maksudnya nggak boleh sama antara satu dengan lainnya tuh, dalam artian gini, bisa aja aku sama Nesa sama-sama suka makeup. Tapi cara kita menampakkan hal-hal yang kita suka itu kan berbeda. Gitu loh. Jadi ada faktor X, ada pembeda dari antara aku dan Nesa. Jadi orang-orang nggak bakal ngeliat, ih kok mereka sama persis ya gitu. Pasti ada pembedanya teman-teman. Kalian harus bisa nyari, kayak misalnya aku suka fashion tapi yang aku suka make up tapi lebih ke SFX atau make up yang pakai darah-darah, yang kayak horor, yang menggunakan banyak sekali alat di dunia permakeupan yang orang-orang awam tuh nggak ngerti. Sementara misalnya Nesha bikin make up yang lebih bisa diterima orang dengan mudah, kayak misalnya how to get beauty make up Korean look gitu misalnya. Itu ada pembedanya guys. Jadi kalian harus bisa mencari pembeda kalian itu di mana. Atau kalian mau bikin, aku akan menjadi seseorang yang berbicara dan bisa diingat orang gitu loh. Kayak misalnya Kak Najwa Shihab. Dia tuh kita nggak perlu lihat wajahnya, kita sambil tutup mata kita udah bisa ngerti gitu loh, kayak intonasi bicaranya seperti apa, terus tekanan-tekanan di tiap kata itu seperti apa, itu udah ketahuan gitu. Jadi hal-hal kecil pun bisa jadi pembeda untuk kalian dan orang lain gitu. Kalau yang ketiga adalah tentukan value. Ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan kenali diri. Kalau kalian punya satu kelebihan, misal aku punya bakat menari, ya udah itu di branding aja teman-teman, nggak apa-apa. Kalian jangan mikirin kayak, tapi kan banyak yang lebih hebat narinya dari aku, tapi kan aku nggak pernah ikut yang namanya FLS 2N atau OSN. Kalau OSN mungkin yang akademik ya, FLS 2N ya biasanya. Aku nggak pernah ikut lomba-lomba yang kayak gitu-gitu, nanti aku minder bla 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 bla. No, jangan. Kalian harus nge-branding apa yang kalian punya. Jangan pernah mikir takut gagal, takut minder dan segala macam tuh jangan. Gitu ya. Dan yang keempat adalah rencana target audiens. Jadi teman-teman harus tahu dulu, kayak misalnya aku di bidang fashion, aku suka pakai baju yang lucu-lucu. Sasaranku siapa? Ya cewek-cewek yang suka dandan juga, cewek-cewek yang suka pakai baju yang lucu-lucu, yang suka OOTD-an, yang suka nongkrong di kafe, ya kayak gitu. Jadi kalian harus bisa ngukur target audiens kalian itu kira-kira siapa, namanya target ya. Bakal ada yang sesuai, ada yang enggak. Tapi seenggaknya kalian tahu nih, lebih ke arah mana, lebih ke cewek kah atau cowok kah yang nge-follow aku, yang like postinganku, kayak gitu-gitu. Tambah sekarang kan kalian juga udah bisa nge-analisis sendiri ya, dari tiap postingan kalian tuh kelihatan yang menyukai ini cewek atau cowok kebanyakan. Terus dari daerah mana itu ketahuan semua loh guys. Kalau kalian belum tahu, bisa cek aja nanti ke Instagram kalian. Kalau yang akunnya nggak dikunci ya. Kalau dikunci sih aku nggak tahu, kayaknya nggak bisa dianalisis. Atau udah bisa dianalisis mungkin. Yang kelima adalah perluas networking. Jadi ini kayak pertemanan itu juga harus diperluas teman-teman. Jadi kalian bisa ngonten sendiri tanpa adanya orang lain, tanpa ada kenalan. Tapi nanti dampaknya apa? Ya kalian bakal susah naiknya, kalian bakal susah istilahnya gini. Kalau misalnya kalian konten berlima, peluang FYP-nya 5 kali lebih banyak, lebih besar. Tapi ketika kalian sendiri, ya sudah, peluangnya hanya 1 kali lipat itu aja gitu ya. Dapat dipahami ya, mungkin untuk masalah peluang atau perluasan networking ini nanti akan berdampak juga ke situ. Nah, yang nomor 6 adalah self development. Kayak yang tadi aku bilang, misalnya kalian punya suatu kelebihan, suatu bakat, kayak misalnya kalian bisa nari tapi bisa olahraga juga. Nah, kalian pengen nih bisa ngedesain misalnya, ya kalian belajar. Aku lulusan desain grafis.
sekarang banyak banget orang-orang di luar lingkup desain grafis, di luar lingkup desain yang bisa ngedesain. Karena apa? Karena mereka mau belajar mandiri. Sekarang kalian bisa belajar dimanapun, kalian bisa pakai Canva atau juga aplikasi-aplikasi berat, software berat yang di laptop itu juga udah banyak yang bisa ngakses walaupun dia basicnya bukan di desain. Jadi gitu, jangan pernah berhenti belajar. Kalau kalian kepo, kalau kalian penasaran, kok aku pengen ya coba belajar ini, kok aku pengen ya coba bisa kayak gini kayak gitu, nggak apa-apa, coba dulu aja gitu loh guys. Jadi banyak-banyaklah mencoba mumpung kalian masih muda, banyak-banyak explore, siapa tahu nantinya hal itu akan berguna di masa depan. Kita nggak ada yang tahu soalnya kan. Dan yang terakhir adalah terima kritik, masukan, dan juga saran. Ini jadi poin yang penting teman-teman. Karena kalau kita mau settle di dalam suatu titik, kalau kita mau terus bertahan, kita harus bisa dengerin kritik, saran, dan juga masukan dari orang lain. Jangan yang diterima itu cuma pujian aja. Kayak dulu aku pernah dibilangin kok cara kamu ngebaca skrip MC kayak gitu. Nah, waktu itu mungkin aku sempat kaget ya, kayak loh, berarti aku masih jelek banget dong, aku nggak pantas dong nge-MC bla 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 bla. Tapi setelah itu, setelah mungkin agak calm down ya, dipikirin lagi, oh mungkin maksudnya bukan berarti aku nggak cocok jadi MC. Memang aku melakukan kesalahan dan kesalahan itu harus diubah biar nantinya nggak terjadi lagi gitu. Jadi memang kritik, saran sekecil apapun atau bahkan yang sepedas apapun, teman-teman harus siap, harus bisa nerima. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, oh dia nggak suka sama aku, oh enggak, itu buat kebaikannya teman-teman sendiri kok, gitu ya. Next. Nah, apakah membangun personal branding harus memiliki prestasi? Next. Jawabannya adalah enggak. Jadi siapapun bisa punya kesempatan untuk bikin personal branding, untuk menjadi konten kreator, dan kalian gak harus terpaku sama prestasi. Baik lagi guys yang tadi aku bilang, aku pengen jadi konten kreator nih, tapi aku gak punya bakat apa-apa misalnya. Yang harus kalian cari pertama adalah kesukaan kalian. Balik lagi, kesukaan kalian itu apa? Dulu kalau aku boleh cerita, aku awalnya juga ngerasa aku belum tahu nih kesukaanku di mana. Dan dulu waktu aku awal-awal ikut lomba presenter, itu sebelum di KCT ya guys, itu 2021. Lombanya internasional, cuman waktu itu kan masih online ya karena COVID. Jadi aku belum ngerasain nih mungkin pressure-pressurenya ketika siaran kayak gitu-gitu. Jadi ketika aku di KCT beda sekali bebannya yang dirasakan. Nah, baik lagi ke acara yang tahun 2021, aku ngerasa setelah videoku jadi, setelah sudah dikirim, kok jelek banget. Ngelihat teman-teman finalis yang lain kok bagus-bagus. Ternyata memang mereka sudah punya banyak pengalaman guys. Tapi nggak apa-apa. Aku percaya kalau ya udah, kalau misalnya aku belum menang, ya udah nggak apa-apa. Ini pelajaran pertamaku, langkah pertamaku. Jadi aku ngambil pelajaran yang dari peserta lain. Kayak aku ngelihat, oh cara mereka ngatur nafas itu kayak gini. Cara mereka memberikan penekanan terhadap suatu kalimat itu seperti ini. Artikulasinya mereka seperti apa. Karena aku waktu itu juga ngomongnya agak belibet. Jadi aku ngerasa makin banyak gitu loh kekuranganku. Dan akhirnya waktu pengumuman lomba tiba, yes sesuai dugaan aku nggak mungkin dapat juara 1 karena baru pertama ikut ya. Aku waktu itu dapat nominasi kalau nggak salah juara 3, ya juara 3. Dan waktu itu dosenku bilang, Kak Prodiku bilang, loh nggak apa-apa, kamu jangan sedih, jangan berkecil hati, kamu kan pertama kali ikut, nanti kalau ada lagi coba lagi ikut. Nah akhirnya baiklah aku ke masa di KCT ya, aku bisa dapat pengalaman di KCT, ketemu teman-teman baru, bisa sharing-sharing juga karena di zamanku itu guys, mungkin di sini juga ada yang memang aslinya presenter ya. Di zamanku juga demikian, ada yang aslinya presenter. Dia di daerah mana gitu, aku lupa. Dan sering sekali siaran, hampir tiap hari dia akrab ya sama yang namanya kamera, yang namanya mikrofon, dia sudah fasih sekali lah bicaranya. Kita sharing-sharing di situ dan akhirnya aku dapat ilmu baru, dia mungkin juga dapat beberapa insight baru gitu ya dari aku. Dan aku mau bilang ke kalian kalau nggak punya prestasi itu nggak masalah guys, nggak punya pengalaman itu nggak apa-apa. Sekarang kalau kalian sudah sadar kayak gitu, mulailah cari prestasi dan pengalaman dari situ.
Aku juga dulu mulainya nggak ada basic apapun. Aku juga kuliahnya bukan di jurusan yang berbau dengan komunikasi. Ya kan? Aku di desain, harusnya aku orang yang bekerja di balik layar aja. Tapi ternyata malah aku suka ngomong di depan layar. Nah itu ya, boleh di next. Yes, jadi kalau tadi aku bilang kalian harus mulai, harus mencoba. Semua punya kesempatan. Kesempatannya kalian cari di mana? Dari hal yang ada di sekitar kalian, dari hal yang paling sederhana. Kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya kalian belum punya pengalaman, kalian ikut di KCT. Ada yang baru pertama kali ikut lomba nggak? Bebas. Maksudnya baru pertama kali banget ikut lomba atau baru pertama kali deh ikut lomba tentang presenter atau podcaster gini? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti yang lainnya sudah ada pengalaman ya untuk ikut-ikut tentang podcaster atau presenter. Jadi sudah punya bekal gitu. Gak usah ngomongin masalah menang atau kalahnya. Yang penting kalian sudah punya bekal gitu ya. Dan kalau kalian tiba di KCT sampai di titik ini, berarti kalian semua adalah orang yang sama punya kesempatan, kesempatannya peluangnya sama, semua nggak ada yang dibeda-bedain. Dan inilah waktunya untuk kalian membuktikan bahwa diri kalian tuh bisa gitu loh, melakukan hal-hal baru, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk kalian lakukan dan nantinya pasti akan bisa kalian kembangkan ke konten kreator atau personal brandingnya kalian. Boleh di next? Nah ini hobi, passion, kegiatan sehari-hari, bahkan bisa ya kegiatan sehari-hari kayak misalnya kalian tipikal orang yang suka bersih-bersih. Coba kalau kalian lagi bersih-bersih kamar, direkam aja, direcord, nanti upload ke TikTok. Karena banyak kok orang-orang yang di TikTok itu mereka cuma bersih-bersih kamar, tapi yang nonton banyak, yang view banyak, termasuk aku. Aku tuh kalau udah ngeliatin itu ya anteng banget, kayak seneng aja lihat orang bersih-bersih. Kan bawaannya seneng ya guys, happy gitu ya. Kok orang kok bisa rajin banget, kok bisa bersih banget kayak gitu-gitu ya. Ngelipat bajunya rapi sesuai warna, kayak wow. Ini hal-hal yang sangat menyenangkan untuk dilihat ya. Jadi mulailah dari hobi, fashion, bahkan kegiatan sehari-hari itu juga ada peluangnya. Boleh di next? Nah, masuk ke style dan scope ini sebenarnya tadi juga sudah aku bahas ya. Untuk konten kreator, kalau dari Instagramku sendiri, aku nulis beauty, fashion, dan juga self development. Tapi di bawah aku juga menyertakan graphic design. Jadi kayak yang aku bilang tadi teman-teman, sebenarnya hal yang aku lakukan sekarang itu bukan gak relate ya, bukan gak relate. Bisa tetap relate karena kita masuk ke era digital itu. Tapi kalau kita fokus di desain grafis, harusnya sekarang aku jadi apa? Jadi orang yang ngasih tips gimana sih caranya menggunakan Adobe Illustrator, gimana sih caranya menggambar di Corel Draw, gimana sih tips bla 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 bla, atau gimana sih caranya menggambar di Procreate dengan mudah, rekomendasi tools apa yang bisa kita temukan atau hacks apa yang bisa kita temukan di dalam dunia desain. Harusnya seperti itu kan, tapi pada kenyataannya enggak. Aku malah fokusnya ke beauty, fashion, dan juga self development. Tapi aku nggak mau meninggalkan jati diriku sebagai seorang graphic design karena memang aku masih belajar ya teman-teman. Memang sejatinya semua orang itu tidak akan pernah berhenti belajar. Jadi setiap harinya kita akan belajar hal baru walaupun hal itu hal yang kecil gitu ya. Boleh di next? Nah ini adalah important things to do. Ini juga boleh teman-teman catat kalau mau, ini talking points-nya ada 3, ada perhatikan sosial media yang digunakan, analisis apa yang bekerja dan gak bekerja untuk sosial media kita, dan yang terakhir adalah perhatikan tren dan juga kompetitor. Jadi boleh sambil di next. Nah ini spesifik, balik lagi teman-teman harus bisa menentukan jati dirinya teman-teman atau fokusnya teman-teman ini mau ke konten, arah kontennya mana. Self development kah, atau ke arah beauty kah, atau ke arah komedi kah, atau ke arah DIY kah yang kayak tadi sudah aku contohkan. Kalian harus bisa menspesifikkan, oh aku mau tampilan sosial media aku misalnya
berwarna-warna pastel. Nah, kalian harus bisa menentukan itu. Aku pengen nantinya orang-orang yang ngelihat kontenku itu adalah orang-orang yang berumur 15 sampai 20 tahun. Atau aku pengen deh nantinya kontenku ini selalu menunjukkan misalnya ada postingan yang ada bunganya gitu. Itu kan ada ya buat masalah tampilan feeds itu sebenarnya lebih banyak hal yang bisa diceritakan, cuman karena mungkin nanti waktunya nggak cukup, jadi aku bahasnya singkat aja. Boleh di next. Setelah spesifikasi atau hal spesifik, relevan. Relevan itu dalam artian apa yang kalian bangun itu, apa yang kalian tunjukkan, itu sebenarnya relate nggak dengan kalian, relevan nggak? Kalau misalnya kalian adalah orang yang nggak begitu suka fashion, karena sebenarnya lebih suka makan ya, lebih tahu tentang makanan. Kalian bisa masak nih, jago masak misalnya. Ya udah, jangan terlalu mendalami ke fashion. Kalian bisa fokus ke apa yang kalian sukai. Kalian bisa bikin konten masak atau konten makan. Kan banyak ya sekarang teman-teman. Jadi gitu ya, harus mencari hal-hal yang relevan. Next. Measurable. Nah, ini juga sebenarnya ada kaitannya sama poin yang satu lagi sih. Mungkin kita bisa langsung sambil next aja. Achievable. Nah, ini mudah diraih, mudah didapat ya. Jadi kalian harus, ini lebih ngomongin ke target ya sebenarnya. Kalian harus bisa tahu setelah kalian melakukan 3 poin yang tadi, kalian akan tahu nantinya ketika kalian sudah konsisten, kalian bisa dapat apa. Misal, kalian udah cukup konsisten nih dalam waktu 3-4 bulan nih kontennya tentang makan-makan gitu. Nah udah ada mulai kerjaan yang masuk gitu. Misalnya orang nawarin awal-awalnya barter dulu nggak apa-apa. Kak kita dari ini nih, kita ngerasa konten kakak cocok nih dengan targeting kita. Mau nggak kakak kalau aku kirimin produk ini sebanyak 1 kardus gitu buat kakak. Tapi nanti kakak timbal baliknya ngepromosiin makanan kita ini ya ke sosial media kakak di konten TikTok atau konten Instagram. Oh ya nggak apa-apa, itu kalian bisa melakukan itu. Kalian bisa achieve sesuatu gitu loh guys. Kalau kalian sudah sampai mendapatkan sesuatu, kalau kalian bisa menerima sesuatu dari apa yang kalian lakukan di konten kalian, berarti kalian sudah berhasil menjadi konten kreator dan personal brandingnya kalian itu sudah kuat. Itu hal sederhana ya, boleh di next. Nah ini time based, sebenarnya ini kan berdasarkan waktu ya. Lingkupnya luas banget kalau kita bahas masalah waktu. Tapi mungkin yang di sini mau aku sampaikan adalah kalau teman-teman misalnya sudah konsisten atau sudah niat bikin konten, kalian harus bisa juga menspesifikkan waktu. Misal kalian mau ngupload tiap hari, ya udah harus dilaksanakan terus itu. Karena kalau misalnya teman-teman jadinya pasif, nggak ngupload dalam kurun waktu 1 minggu aja, impresinya akun teman-teman itu akan berkurang. Dan itu sudah aku alami sendiri. Dalam kurun waktu 1 minggu aku hampir kehilangan 300 atau 200-an followers di Instagram. Karena aku waktu itu sempat gak ngupload. Dan itu kerasa banget teman-teman kalau followers kita masih kecil ya kan. Kita bisa ngerasain aduh kok turunnya banyak banget ya. Ya karena apa? Karena kita nggak ngupload. Jadi kalian harus bisa menentukan waktu kalian ngepost kapan, waktu yang sekiranya orang-orang banyak ngelihat postingan kita itu kapan, kayak gitu harus bisa diperkirakan juga ya teman-teman. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing kalau memang waktunya belum cukup, bisa di hari besok kalau misalnya aku datang lagi ke acara, atau bisa dari Instagramku di _Asnizan Zatiza Rahma, karena di situ juga aku ada bikin channel buat ngobrol sama teman-teman yang emang suka nanyain beberapa hal lah, kayak misalnya public speaking atau personal branding. Nah itu biasanya aku bisa jawab di situ gitu. Ini slide terakhir ya. Oh belum ya ternyata. Stop pamerin apa yang lo achieve, low profile is better. Bukan aku yang ngalamin, tapi ada salah satu kenalanku yang dia dibilangin kayak gini. Lah bose ngono iku, gak usah sok-sokan kayak gitulah. Oh bose gitu. Kayak dikit-dikit di-upload, dikit-dikit di-foto, dikit-dikit di-posting ya kan di Instagram, di TikTok. Loh kenapa emangnya?
Emang ada yang salah? Emang itu merugikan Anda? Enggak kan? Selagi apa yang mau kalian lakukan itu tidak merugikan orang, ya lakuin aja guys. Jangan terbelenggu sama, jangan sombong. Low profile aja lebih bagus. Hey, balik lagi, kita tuh di era digital. Semua yang kita lakukan akan dinilai awalnya tuh dari mana? Dari sosial media. Iya kan? Jadi kalian nggak perlu nurutin omongan orang untuk ayolah be humble, low profile aja, nggak usah terlalu banyak sharing apa yang kamu dapetin, apa yang kamu achieve, apa yang kamu lakukan, apa yang sedang kamu kerjakan. Nggak usah semuanya diupload. Jangan sampai kalian terpengaruh sama kata-kata kayak gitu. Karena balik lagi kalian harus bisa ngelakuin apa yang kalian suka. Kalau kalian suka ya lakuin aja. Selama itu tidak merugikan orang lain. Next. Nah, nih. Mau aku highlight lagi, mendengarkan kritik, saran dan masukan itu boleh. Tapi jangan sampai kepribadianmu runtuh karena karena omongan orang kayak gitu. Personal branding di era ini itu sangat penting, kita harus bisa bersaing. Kalau orang kenal, ingat dan punya persepsi yang baik tentang kita, berarti marketing kita terhadap diri ini berhasil. Dan tentunya ini adalah hal yang riskan ya untuk seseorang yang memang fokusnya di dunia konten atau kita sebut konten kreator. Jadi memang poin-poin tadi itu sangat penting ya teman-teman. Personal branding ini tuh wajib ditunjukkan baik di real life, social media. Kita bisa nunjukin kualitas diri dan juga nantinya akan berdampak ke karir. Oke? Next. Oke, sudah habis. Jadi seperti itu mungkin sharing-sharingku ke teman-teman. Ini masih ada waktu kah Mas Mufti? Ada waktu 5 menit untuk tanya jawab biar mungkin ya kita diskusi singkat. Sebelum nanti 17.30 kita akhiri gitu ya. Nanti konten bareng mungkin ditutup dengan konten goyang-goyang atau apa ya teman-teman. Kalau konten goyang aku nggak bisa. aku pol. Oke, silakan teman-teman yang bertanya sama Kak Lica. Wow. Oke. Langsung ya 3 ini aja ya. Boleh. Oke, 3 ini gantian. 1, 2, 3. Yang pertama. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan di dunia digital sekarang itu kan pasti berhubungan dengan dunia AI ya Kak. Nah itu bagaimana ya Kak perkembangan AI terhadap dunia konten kreator seperti itu. Kayak industri konten kreator ini bagaimana perkembangannya dan apa sih tantangan dan juga yang menjadi dampak konten kreator terhadap penggunaan AI tersebut. Terima kasih. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin masalah AI karena di dunia digital ya. Jadi kalau kita ngomongin dampak baik dan buruknya itu sangat luas lagi. Dan mungkin aku bisa kasih satu contoh aja. Dampak baik dari adanya AI adalah kayak aku sebelumnya sempat kerja di salah satu creative studio, satu agensi di Surabaya di daerah Darmo. Jadi kantorku sebenarnya nggak jauh dari sini kantor yang sebelumnya. Dan di sosial media. Jadi aku bertanggung jawab atas konten feeds dan juga di website. Nah, waktu itu kita lagi kekurangan orang nih, manpowernya kurang di kantor itu. Jadi kita sempat keteteran, kelupaan nih Re harus ngepost padahal harusnya naik nih konten. Nah itu fatal. Masalahnya bukan ke kita dampaknya tapi ke klien kita ya kan. Jadi disitulah kita memanfaatkan yang namanya teknologi, ada AI juga. Jadi kita bisa ngatur jadwal post pakai Meta. Kita tinggal nulis mau upload tanggal berapa, mau upload jam berapa. Jadi nanti dia akan terupload otomatis. Begitu juga kalau kita ngomongin masalah desain ya. Kayak ini sebenarnya lebih memudahkan ya. Kalau misalnya waktu itu ada juga satu klien yang, tapi aku udah posisinya keluar ya dari kantorku yang desain itu. Dan ini aku diceritain sama temanku, Mbak bisa nggak bikinin ilustrasi yang gampang aja. Ini buat ngucapin temanku ulang tahun doang kok. Tapi aku maunya ini gambarku gitu loh, gambarku dan istriku beserta 2 anakku gitu. Bisa nggak cepet, saya maunya 1 jam ya udah jadi. Loh, kita juga ada kerjaan lain gitu, klien kita tuh bukan cuman Anda gitu kan ya. Sebenarnya mau ditolak berhak, cuman mau ditolak tapi kasihan juga gitu kan ya. Jadi akhirnya kita bilang, oh kita bisa nih Pak bikinin tapi instan ya. Jadi nanti kita masukin insert ke sini, nanti keluar nih fotonya Bapak beserta istri dan anak. Gimana Bapak mau nggak kira-kira? Tapi bukan buatan kita nih Pak gitu. Tapi muka saya kan Mbak gitu. Iya Pak muka Bapak gitu. Akhirnya oh ya udah nggak apa-apa deh Mbak. Saya mau yang kayak gitu aja biar cepet gitu. Akhirnya ya udah gitu loh. Jadi memudahkan atau enggaknya itu tergantung kita. Gimana kita menggunakannya aja gitu ya teman-teman. Jadi dampaknya
Kalau kita ngomongin masalah dampak positif, baik sekali memudahkan pekerjaan kita, mempersingkat waktu. Kalian juga mungkin ada yang pakai ChatGPT, ya nggak sih? Ya kan, buat ngerjain tugas, buat nyari skrip mungkin, ya kan. Nah, itu memudahkan apa enggak? Ya kan, sekarang juga ada yang namanya Zero ya kalau nggak salah. Dan itu lebih gila lagi dari ChatGPT. Jadi ya itulah perkembangan sosial media, perkembangan internet tuh pesat sekali teknologi dan gimana cara kita aja menggunakannya, memanfaatkannya nanti tergantung sama diri kita sendiri gitu. Apakah menjawab? Oke, sama-sama. Mungkin yang selanjutnya? Oke, sebelumnya terima kasih buat Kak Alica atas insight yang sangat luar biasa. Di sini pertanyaannya lebih ke non teknis ya Kak. Jadi bagaimana sih ketika kita sudah berhasil membangun personal branding kita, tapi di sisi lain bahkan teman-teman terdekat kita itu memberi gap atau jarak. Jadi mereka itu lebih ke menjauh dengan kita dan padahal kita kan sama-sama manusia nih Kak dan sebelumnya kita sama-sama berteman gitu. Nah menurut Kak Lica atau mungkin Kak Lica sudah pernah mengalami hal tersebut, kira-kira bagaimana Kak gitu? Oke, ini bicara masalah gap ya ketika misalnya satu orang ini sudah berhasil bangun personal brandingnya dia. Terus mungkin Nesa sendiri pernah ngalamin ya kayak dia brandingnya sebagai Putri Unesa, terus dia terlihat cantik, pintar, teman-teman di kelasnya mungkin jadi ada beberapa yang minder. Itu ada loh guys dan kebetulan itu juga terjadi di lingkup kelasku dulu ketika aku masih berkuliah. Bukan ke aku ya tapi lebih ke secara general. Maksudnya gimana Kak? Jadi ada satu temanku ini yang anaknya pendiam banget. Dia gak pernah kelihatan ngomong ngobrol sama orang tuh gak pernah. Nah ketika sudah semester 4, semester 3 itu awal kita kuliah offline ya teman-teman. Karena sebelumnya kan Corona, jadi kita by Zoom aja. Kita datang ke kampus, bahkan ada beberapa yang baru kenal juga kan. Nah, kita penasaran lah sama anak ini, kok dia kelihatannya menyendiri terus gitu. Nggak ada gerombolannya itu loh, biasanya berdua, bertiga, atau berlima, bertujuh ya kan. Kita datengin, kamu anak mana? Dia jawabnya, Sidoarjo. Oh, dulu sekolahnya di mana? Sidoarjo juga. Aku inget banget dia jawabnya kayak gitu. Ternyata memang dia pendiam, sebenarnya bukan dia mau ngasih gap sih. Jadi ini baru karena aku sendiri yang nanya, jadi aku baru tahu ya kayak aku bilang sama dia cowok namanya Arif. Rif, aku bilang gitu, kenapa sih selama ini nggak mau ngumpul sama anak-anak katanya gitu. Nggak apa-apa sih katanya. Kenapa merasa takut kah sama kita galak kah atau kita kurang ramah kah gitu kan, aku kan penasaran ya. Terus dia bilang, ya aku sebenarnya awalnya takut sih, bukan takut yang gimana, cuman kalian tuh kelihatannya aktif banget kalau di kelas. Sementara aku anak yang biasa-biasa aja, dia bilang kayak gitu waktu itu. Dia bilang kayak gitu, terus aku bilang lah, Rif, habis ini kan kita bakal ngurusin tugas akhir. Kalau kamu sendiri terus, takutnya nanti kamu kesulitan ketika melaksanakan tugas akhir. Kita aja saling bantu-membantu, saling sedih-sedih bareng juga dalam artian, Dure aku stres, kita butuh tempat sambat, iya enggak? Iya kan? Kalau dia sendiri, kalau dia ngejaga jarak terus nggak akan bisa. Jadi yang kalian harus lakukan adalah kalian merangkul orang itu. Kasih pengertian ke dia bahwa nggak perlu ada yang namanya gap. Nggak perlu ada yang namanya kalian tuh males, aku mau jadi orang introvert aja. Se-introvert-introvertnya kalian nggak bisa. Kalian namanya nggak ngomong sama teman kalian di kampus tuh nggak bisa guys. Apalagi teman sekelas ya. Ketika nanti kelompokan ya dia bakal bingung sendiri. Nantinya gimana gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah kalian yang ngedeketin. Kalau dia nggak bisa ngedeketin kita berarti kita yang ngerangkul dia. Gitu ya. Jadi kalian aku tekankan punya sifat yang ramah sama orang lain. Bukan SKSD ya. Jadi ramah gitu loh, ramah. Kalian jangan dia ansos kayaknya ya udah deh biarin atau malah dibully gitu, jangan ya guys. Jangan, jadi harus dirangkul. Gitu sih Nesa. Apakah sudah menjawab? Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Kak Lica. Baik teman-teman, tampaknya waktunya juga sudah habis Kak Lica ya. Nanti tapi Kak Lica akan tetap di sini sampai gala dinner. Makan malam nanti ya. Jadi teman-teman masih bisa ngobrol-ngobrol, sharing session sama Kak Alica di luar forum yang
saat ini. Terima kasih banyak Kak Lica. Sama-sama Mas Mufti Tepuk dan tangan juga lagi teman-teman dong. finalis. Oke. Mungkin aku mau ngucapin satu kalimat terakhir ya Mas Mufti, satu pesan buat teman-teman. Kayak aku bilang tadi, kalian harus semangat karena hari hanya itu adalah besok. Jadi apa yang sudah kalian lakukan dalam beberapa rangkaian terakhir di bulan ini atau minggu ini, ya puncaknya besok guys, gongnya itu besok. Jadi aku harap kalian bisa jaga stamina untuk hari ini. Kalian fokus sama apa yang sudah kalian rencanakan untuk kalian tunjukkan di hari final besok. Semangat semuanya, semoga besok mendapatkan hasil yang terbaik untuk kalian semua. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih Kak Lica. Sekali lagi dong kita berikan tepuk tangan.